Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Raihan dengan NIM 2255201123. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Artificial Intelligence pertemuan 5, pengetahuan dan penalaran 2. Yang pertama ada logika order pertama, yang kedua ada Artificial Intelligence dengan dosen pengampu Pajek Febrian. Yang pertama ada agenda dan tujuan pembelajaran. Agenda hari ini yang pertama ada pengenalan logika order pertama, yang kedua sintak dan cinematic value, model, simbol, quantifier, equality. Yang ketiga ada penggunaan FOL, assertion dan query. Yang keempat ada kasus kinship, domain, number, set list. Yang kelima ada rekayasa pengetahuan dalam FOL. Yang keenam ada perbandingan FOL dan logika proposisi. Yang ketujuh ada inferensi di FOL, unifikasi, lifting, chaining, dan resolusi. Lalu tujuan pembelajarannya, mahasiswa mampu menjelaskan mengenai pengetahuan dan penalaran, dan mahasiswa mampu menjelaskan logika order pertama. Lalu ada keterbatasan logika proposisi. Logika proposisi hanya melihat dua dunia sebagai fakta-fakta yang bernilai benar atau salah. Contoh, P1 sama dengan Ari adalah dosen, P2 Jack adalah dosen. Keterbatasan, tidak ada membedakan objek, Ari, Jack, atau properti atau relasi dosen. Tidak bisa membuat pernyataan umum. Kita tidak bisa berkata semua dosen adalah pengajar tanpa mendaftarkan semua dosen satu persatu. Lalu solusi, kita butuh bahasa yang lebih ekspresif. Logika order pertama. Yang pertama, pengenalan logika order pertama atau FOL, juga dikenal sebagai first order predicate logic. FOL adalah bahasa representasi yang kaya di mana dunia terdiri dari objek, hal-hal dengan identitas individual, misal orang, rumah, angka, universitas. Selanjutnya, properti, karakteristik dari objek, misal dosen, biru besar. Lalu relasi, hubungan antar objek, misal mengajar, saudara, lebih besar dari. Lalu ada fungsi, relasi khusus di mana satu objek berhubungan dengan tepat satu objek lain, misal ayah dari, rektor dari. Yang kedua ada sintak dan sinematik FOL bagian 1. Sintak, aturan untuk membangun kalimat yang valid. Yang kedua, model dan interpretasi. Sebuah model berisi objek-objek dan relasi di antara mereka. Lalu ada simbol dasar, simbol konstanta, merepresentasikan objek spesifik, misal Ari, Bandung, IF 030. Lalu ada simbol predikat, merepresentasikan relasi, misal dosen mengajar, lokasi di. Lalu selanjutnya ada simbol fungsi, merepresentasikan fungsi, misal ayah dari, istilah term, ekspresi yang merujuk pada sebuah objek, misal Ari atau ayah dari Arfan. Lalu yang kedua ada sinematik FOL bagian 2, kalimat atomik atau atomic sentence, dibentuk dari predikat, istilah atau istilah sama dengan istilah. Contoh, dosen, Ari mengajar, Ari IF 030, ayah dari Harvard sama dengan Jack. Kalimat kompleks atau complex sentence, dibentuk dengan menggabungkan kalimat atomik menggunakan operator logika. Contoh, dosen Ari mengajar, Ari IF 030. Lalu selanjutnya yang ke bagian 3, kekuatan FOL adalah
quantifier atau kuantor. Kuantor universal A terbalik untuk semua, membuat pernyataan umum tentang sebuah objek. Contohnya A terbalik X, dosen X, kompeten X dibaca untuk semua X. Jika X adalah seorang dosen, maka X kompeten. Kuantor eksistensial terbalik terdapat membuat pertanyaan tentang setidaknya satu objek. Contoh Y, mahasiswa Y mengambil YIF 030 dibaca terdapat Y di mana Y adalah mahasiswa dan Y mengambil YIF 030. Equality sama dengan menyatakan bahwa dua istilah merujuk pada objek yang sama persis. Penggunaan dan rekayasa pengetahuan FOL. Rekayasa pengetahuan, knowledge engineering, proses membangun basis pengetahuan KB dalam FOL. Assertion menambahkan fakta, menggunakan TEL untuk menambahkan fakta ke KB. TEL atau KB dosen hari. TEL KB A X dosen X memiliki gelar X. Query bertanya menggunakan X untuk menyatakan sesuatu ke KB. Contoh domain aplikasi. Prinsip domain mendefinisikan relasi keluarga, ayah, ibu, kakek, saudara. Nomor set list mendefinisikan properti angka, keanggotaan himpunan, dan lain-lain. Yang keempat ada inferensi di logika order pertama. Tantangan di bagian cara menerapkan aturan umum seperti X dosen X pada fakta spesifik seperti dosen hari. Logika proposisi versus inferensi. FOL jauh lebih kompleks karena kita harus berurusan dengan variabel dan kuantiter. Kunci inferensi FOL unifikasi algoritma untuk menemukan substitusi variabel yang membuat dua kalimat logika menjadi identik. Ini adalah langkah krusial untuk menerapkan aturan. Lalu selanjutnya ada lifting, proses mengangkat atau inferensi sederhana seperti modus ponens dari logika proposisi agar bisa bekerja di FOL menggunakan unifikasi. Yang kelima ada metode inferensi di FOL. Forward checking FOL data driven dimulai dari fakta-fakta di KB menggunakan unifikasi untuk menemukan semua aturan yang premisnya terpenuhi, menambahkan kesimpulan pada KB dan mengulang prosesnya, baik untuk sistem yang bereaksi terhadap data baru. Backward chaining FOL goal driven dimulai dari query, tujuan mencari aturan yang kesimpulannya bisa unifikasi dan query, mengganti query dengan premis aturan tersebut sebagai tujuan baru. Dasar dari logic programming, misal Prolog. Resolusi satu aturan inferensi tunggal yang sound dan complete, bekerja dengan membuktikan melalui kontradiksi, mirip di logika proposisi tapi dengan unifikasi. Lalu selanjutnya ada rangkuman dan penutup. Ringkasan, FOL adalah bahasa yang jauh lebih ekspresif daripada logika proposisi. FOL menggunakan objek, relasi, dan quantifier. Inferensi di FOL seperti forward atau backward chaining dan resolusi bergantung pada unifikasi. Pertemuan berikutnya pengetahuan dan penalaran 3. Representasi pengetahuan, rekayasa ontologi jaringan sinematik, uji logik.
Huruf penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al nafsi mutmainatan tu'minu bi likaika wa ikadlaika. Terjemahannya, ya Allah, jadikan jiwa kami menjadi tenang, beriman akan adanya pertemuan denganmu, dan rela atas garis yang engkau tentukan. Setelah ijazah Rasulullah tidak dibaca 3 kali sehari, pemuda tersebut mengaku, setelah saya membaca itu saya tidak pernah lupa tentang apapun. Lihat Habib Zain bin Ibrahim bin Sumait Al-Manhajus Sawi Darul Ilmi Wad Dawah Hadramaut 2005 halaman 234. Wallahu a'lam. Ahmad Munsir. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.